terus. Jadi saya sering keluar. Ya. Jadi kita itu ada yang namanya khodam. Setiap ilmu itu ada khodam-khodamnya. Khodam itu artinya pelayan. Pelayan itu kebagi dua. Ada pelayan dari bangsa malaikat, ada pelayan dari bangsa jin. Jadi khodam itu bahasa Arab, artinya pelayan. Kalau bahasa kita mah security lah ya. Cuman dia pelayan dari bangsa gaib. Nah, khodam kita itu tergantung dari jenis zikir kita atau tergantung dari jenis tirakat kita. Kalau kita tirakatnya pengen sakti, pengen hebat, pengen yang lain, maka itu yang masuk khodamnya khodam jin, khodam siluman, dan khodam-khodam yang sebangsa kayak gitu. Tapi kalau kita murni zikirnya, nah maka yang masuk itu khodamnya malaikat. Asli. Kayak gitu. Makanya jangan kaget ketika orang itu beramaliyah atau zikir, ya kan? Nggak sedikit yang jadi gila, bahkan stres. Pernah kan menyaksikan seseorang itu yang rajin zikirnya, atau dia pesantren lah, mondok. Pulang-pulang stres, pulang-pulang jadi gila. Hanya pancung kan, akhirnya dia suka marah-marah. Naudzubillah. Pernah nggak melihat yang seperti itu? Jadi dia mondok atau ngaji, terus mengamalkan ilmu-ilmu, dia tirakat, puasa sekian bulan sekian hari, malah lama-kelamaan jadi gila. Itu khodam itu. Bahkan nggak sedikit pengamal-pengamal toriko yang jadi gila. Ya. Tapi nggak banyak sih, hanya sebagian. Harusnya dia semakin baik, malah jadi gila gitu. Kenapa kita jadi gila? Atau amaliyah kita itu membuat kita sengsara, padahal yang dibacanya baik. Itu karena 5 hal ya. 5 hal yang membuat kita itu jadi gila ketika mengamalkan sebuah wirid atau zikir. Sekalipun ikut torikoh, apalagi zikir yang lain. Pertama, yang membuat orang itu jadi gila ketika setelah selesai zikir atau setelah wiridan, yang pertama karena zikirnya itu nggak bersanad. Misalkan Kang Haikal dari YouTube atau dari Google atau dari buku-buku beli, wah ini nih ilmu tarik janda, wah sekian dibacanya, atau ilmu misalkan bisa menembus dimensi gaib, atau ilmu bisa menghilang, atau rawa rontek, waduh aneh-aneh lah ilmunya dibaca tuh, atau ilmu-ilmu yang lain lah, ya itu kan gak jelas sanadnya, gak nyambung. Ketika kita mengamalkan ilmu wiridan atau zikir atau aurad tanpa ada sanad, tanpa ada silsilah, itu nanti yang membuat seseorang itu jadi gila. Akhirnya yang repot kita lagi ngurusin yang kayak gitu, pasien-pasien yang stres gara-gara ilmu ya. Nah, sedangkan penting namanya sanad. Makanya carilah guru yang punya guru lagi, yang sampai nyambung. Oh iya, yang sampai nyambung ke Rasulullah sanadnya. Makanya walaupun kita niatnya baik, ngaji atau ngamalkan sebuah ilmu harus jelas juga sanadnya. Itu ya, yang pertama sanad. Ada nggak sambungannya? Ada nggak silsilahnya? Itu. Jadi kita teman-teman setiap terjun ke bidang apa saja harus tahu sanadnya. Sanad itu kalau bahasa kita mah SK-nya, lisensi lah. Beda kan beli produk yang ori sama yang KW. Mendingan beli yang ori biar selamat daripada yang KW. Gitu. Mahal dikit yang penting berkualitas. Jadi kalau beli tuh brand-brand yang berkualitas lah. Ini kayak jeruk nih ya. Nah ini ya, yang ada kayak gini biasanya ini ori ya. Nah biasanya beda rasanya gitu. Nah kayak handphone kan ada yang ori, ada yang KW. Beli yang ori.
yang ada lisensinya. Nah, sama ilmu juga yang ada lisensinya, ada syaratnya, sehingga kita nggak bahaya. Ya. Kadang murah, tapi kalau KW kita celaka kan. Akhirnya kita cari yang murah, kecelakaan, sakit. Mendingan mahal dikit tapi sehat, selamat. Jadi kalau beli mobil tuh ibaratnya beli yang lebih nyaman lah, minimal Pajero lah ya. Kan lebih nyaman, mahal dikit nyaman gitu kan, daripada yang murah-murah tapi kecelakaan di jalan gitu. Ya nggak? Atau misalkan mobil bekas nih murah, cuma misalkan 5 juta atau 20 juta, tapi ngebetulinnya habisnya 60 juta gitu kan. Mendingan beli yang mahal sekalian, aman gitu. Insya Allah. Itu yang pertama ya, sanad. Nah, karena ini selain dia gila, lalu ketika meninggalnya itu kan meninggalnya nanti ruhnya kan diambil sukmanya sama khodam itu. Dan kita kalau mengamalkan ilmu tanpa sanad, ketika meninggalnya dia akan jadi siluman, jadi pasukannya iblis. Ngeri kan gitu. Yang kedua yang membuat orang itu gila, stres ketika mengamalkan sebuah wirid atau amalan, karena mengamalkannya itu tanpa guru. Misalkan di bersama di dikirnya, tapi nggak ada gurunya. Misalkan kita teman kesini kan, di sini kan jelas nih sanadnya, tapi nggak di ini lagi gitu, nggak ke guru, nggak ditalkin lagi. Itu pentingnya kenapa talkin. Tahu talkin? Talkin itu artinya mengajarkan dikir. Dari kata lakona yulakinu talkinan, mengajarkan. Ayah saya misalkan ke bapak mengajarkan dikir, nah itu talkin. Saya mentalkin bapak, mengajarkan. Saya ke Kang Igor, Igor ini sini saya ajarkan dikir fondasi atau saya ajarkan dikir sholawat. Nah, itu namanya saya sedang mentalkin Kang Igor. Nah ini dia nyuri amalan gitu. Walaupun itu bersanad, tapi dia nyuri gitu, nggak minta izin dulu. Nah, makanya penting izin dulu. Izin kepada guru mengamalkan puasa, mengamalkan misalkan puasa al-ikhlas, ijazahnya lah gitu. Jadi nggak mencuri. Dia nggak mencuri amalan, makanya penting. Gitu ya. Terus sama tuh yang buat gila, stres ketika habis wiridan. Akhirnya yang repot orang tuanya kan. Kasihan orang tuanya, habis biaya pengobatan nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ya dimasukkan ke panti rehabilitasi gitu kan, orang-orang gila. Ngeri kan, masalahnya kalau kontraksi saya kalau ngurusin pasien saya karena nggak bisa sebentar, karena akan ada pencerahannya. Karena saya prinsip saya itu enggak Kang, itu aja kasih minum. Karena saya kalau ngebati itu langsung ke akarnya gitu. Kan kalau misalkan hanya sekedar dongkrak medium itu hanya yang kita obati itu dahan-dahannya, batang-batangnya. Dan kalau saya tuh ke akar-akarnya gitu. Apa nih yang ngebuat dia kayak gini gitu. Makanya ketika saya misalkan menangani pasien, saya lebih senang coba kamu ceritakan dulu, kayak tadi Kang Ibu. Ceritakan kronologinya. Karena setiap akibat pasti ada sebab. Itu hukum alam tuh. Jadi nggak mungkin kan ujug-ujug sakit tuh nggak mungkin. Pasti ada faktornya. Kayak akan nggak mungkin kan ujug-ujug misalkan begini kalau nggak faktornya. Nah, cari tuh apa faktornya. Nah, ketemu faktor penyebabnya, baru kita bahas solusinya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa kita sakit. Ada nanti faktor-faktornya ya. Saya terusin yang ini dulu. Faktor yang membuat orang itu jadi gila, stres setelah wiridan. Jadi nggak sesuai dengan esensi kan. Harusnya kalau habis zikir itu semakin dekat dengan Allah, semakin tenang. Karena Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir tenang hati kita. Ini malah ngamuk-ngamuk, ini malah marah-marah, ini malah jahat, ini malah kasar, berarti nggak sesuai itu. Berarti yang masuk itu khodam. Yang kedua tadi karena mencuri amalan. Yang ketiga, kenapa kita gila, stres ketika habis wiridan, habis amalan? Karena dia mengamalkan wiridannya itu dikirnya niatnya bukan karena Allah, niatnya nggak ikhlas, niatnya pengen tadi itu, ini itu. Sekalipun dikir toriko, apalagi dikir yang lain, dikir yang misalkan nggak jelas, nggak ada hadisnya, nggak ada keterangan Al-Qur'annya, nggak ada sumber-sumbernya, itu mah nggak jelas pun tetap masuk. Nah, karena jangankan ilmu yang lain, saat kalimat sholawat, kita niatnya buat nyaman itu tuh bisa, gitu ya. Makanya penting niat itu.
kayak tadi kan, karena yang dibaca oleh khodam itu kan uap pikiran kita sama suasana hati. Nah, jadi ketika kita lagi dikir, itu mekanismenya akan keluar dari kita itu aura keluar dari cakra kan. Ya. Keluar aura dari tubuh kita itu. Nah, yang dibaca oleh khodam itu adalah aura kita. Jadi kenapa dia masuk? Karena dia ngebaca aura kita. Misalkan jenengan ketika dikir, saya pengen kawin lagi nih. Pas ya? Pas. Oh, iya. Pas saya ya. Akses ya. Gue pengen kawin lagi nih kan. Betul kan? Oke kan? Wah, pasti bacanya ya ketipu ya Halim ya ketipu ya. Jadi bukannya Wahabu, bukannya Wadud, malah ya ketipu. Yang makanya ketipu sama itu. Nah, itu ya. Jadi ketika kita niatnya pengen ke sana, maka itu yang dibaca khodam pelet gitu kan. Yang masuk tuh khodam mahaba. Wah, berarti ini pengen kawin lagi. Dia nggak bantu beneran. Nah, nanti nempel ke kita. Makanya pas teman-teman lagi dikir kan ada yang sosok yang muncul gitu. Ketika kita tirakat malam-malam kayak macan, singa, itu bukan mereka nyerang kita, itu khodamnya gitu. Kan ada kan lagi zikir ya umum gitu, datang misalkan kayak ular ke tubuhnya gitu, itu beneran kayak gitu ada macan datang, itu bukan dia nyerang, bukan, itu emang itu khodamnya, kan kita emang manggil dia gitu. Masuk gitu. Hah? Iya, dia kan masuk ke tubuh kita. Oh, yang mau masuk itu sudah masuk atau mau masuk, karena kan kita yang manggil dia. Misalkan kita dibaca gitu kan berapa ribu kali, datang dia khodamnya itu. Karena setiap wid itu ada khodam-khodamnya. Cuma tadi ada khodamnya jin, ada malaikat. Kalau para aulia kan itu malaikat semua, Rasulullah gitu. Nah, kalau kita antara dua itu, tapi jarang emang kalah malaikat, kebanyakannya setan iblis gitu kan. Karena kalau kitanya kelakuannya kayak setan, itu masalahnya. Nah, itu nempel tuh. Jadi dia mau masuk karena dipanggil sama kita. Ketika kita mulai ila hadarati, kayak teman-teman misalkan, teman-teman pengen jago kungfu gitu kan, ila hadarati Bruce Lee, nempel khodam. Teman-teman pengen jadi pemain bola terkenal, ila hadarati Ronaldo. Ya, jadi ketika kita mulai baca widan, niatnya pengen A, B, C, D, nah itu aura kita warna-warni. Sini pengen sakti nih, ini pengen hebat, ini pengen kaya, ini pengen hasil maksud. Nih orang, nah itu nanti itu yang dibaca oleh mereka. Kalau misalkan pengen sakti, nanti yang datang bisa hodam macan, bisa hodam singa, bisa hodam naga. Kalau misalkan biar kita bisa menet gitu kan, itu nanti yang datangnya bisa semar, bisa kuntil, bisa misalkan siluman-siluman yang lain, mungkin siluman asmara gitu kan, ada ya, bisa Nyiro Kidul, terserah nanti mereka. Atau misalkan teman-teman pengennya, saya pengen kaya gitu, nanti bisa siluman-siluman yang lain yang nempel. Nah, dia ngebantu kita, tapi kita nanti bakal kaya, cuma mereka minta imbalan. Nah itu, kayak beginilah, Pak Willy punya pasukan atau punya pelayan, pembantu lah ya, security lah. Itu security mau ngebantu Pak Willy, sangat digaji per bulannya. Mau dia, siap, sendiko daw, apa yang Pak Willy kan. Cuci mau dia, supir mau, asalkan digaji per bulan. Begitupun sama dengan jin, setan, iblis. Mereka itu mau ngebantu kita asalkan dia minta imbalan. Karena kata setan, hari gini gratis, nggak ada gitu. Bayar dong, sama. Mereka juga pengen minta imbalan. Nah, imbalan mereka itu adalah ini, karena setiap makhluk pasti butuh makanan. Semuanya tuh, mau malaikat, mau iblis, mau yang lainnya, itu maka butuh makan. Makanannya sesuai dengan bentuknya. Kalau manusia makanannya, nih kayak saya, makanannya anggur.
Nah ini, karena ini, kalau saya makanannya ini. Nah ini ya. Oh iya. Enak rasa. Kayaknya Sesuai. Sesuai. Makanannya anggur tuh ya. Ada yang rokok gitu. Tapi kalau setan nggak mau ngerokok, nggak mau di anggur ini, dia nggak mau. Jadi kalau makhluk kasar, makanannya kasar lagi. Kalau makhluk halus, halus lagi makanannya. Nah. Kalau kita kan makanannya yang kasar kan, nah, jeruk gitu, air, pokoknya yang kelihatan. Tapi kalau jin, setan, iblis dan sebangsanya, itu makanannya bukan seperti ini. Makanan setan itu adalah makanan jin yang gaib lagi. Dan tergantung kelas jinnya, sama ada kelas-kelasnya. Kalau jinnya ecek-ecek, ya makanannya dari keburukan kita. Teman-teman marah, kesel, dengki, iri, itu makanan mereka. Makanya dia kenapa begitu semangat menggoda kita biar marah, itu makanan. Gitu. Kalau tawuran itu kayak ngeriung gitu. Diundang gue sih dia tawuran nih. Mereka seneng nih. Makanya mereka itu maksudnya menggoda kita kan dia lapar. Biar kita marah, nah marah kita. Jadi makan mereka, dia makan sama mereka. Itu kalau jin ecek-ecek. Tapi kalau jinnya berkelas, jin khodam itu makanannya bukan hanya itu saja. Makanan dia itu adalah dua. Pertama ruh, yang kedua sukma. Nah ini yang jarang kita ketahui. Kita kadang-kadang yang penting gua sakti lah, bodo amat. Nah, padahal kalau kita sakti itu dibantu oleh khodam, nanti dia minta imbalan. Nah, imbalan tadi. Jadi misalkan nih, Bapak mengamalkan ilmu misalkan menarik janda gitu ya. Atau misalkan ilmu pelet, atau ilmu misalkan susuk atau yang lainnya. Biar banyak cewek suka. Atau ilmu gendam, atau ilmu hipnotis, atau ilmu-ilmu yang sifatnya kesaktian lah ya. Nah itu nanti secara mekanismenya khodamnya nempel. Nah khodam itu ngebantu kita. Nah nanti khodam itu ngebantu kita, tapi nanti dia juga minta imbalan. Nah itu imbalannya ruh dan sukma kita. Itu dimakan sama dia. Semakin dia makan ruh kita, dia makin sakti, makin kuat jinnya itu. Itulah yang sebut konsep tumbal gitu. Kayak gitu. Nah, nanti kita bahasnya biar kebetulan ada akangnya apa Kang ya, biar akangnya nggak penasaran gitu. Apa. Nah kayak gitu. Ini contohnya ya, contoh yang tebakan seperti beliau. Nah tapi jangan takut, justru saya bongkar ini biar tahu gitu kan. Saya buka hebat-hebat kayak teman-teman semua ini tantang semua kalau iblis setan. Bahkan sengaja dibuat konten kan gitu, tarik semua. Pas ada bini malah diam. Takut semua sama bini, heran. Berarti saktian bini kita ya, lebih serem istri kita dibanding jin. Makanya saya selalu bilang medium itu mudah. Caranya kalau pengen medium lihat aja ekspresi istri kita tanggal tua. Nah itu medium alamin. Apalagi recent, siap-siap itu. Itu kayak gitu tuh medium. Medium jin. Nah kalau pengen tahu kayak gitu totalitas tuh. Itu medium tempat dipanggil lagi tuh. Otomatis. Makanya galakan istri kita ketika ngamuk gitu kan. Makanya kalau istri itu jangan diruqyah, dia nggak bakalan diam, ngamuk-ngamuk terus. Kalau istri itu diruqyah, diam dia. Nah itu caranya. tipis ya. Tipis, cuma tipis. Nggak mau diam, dikeluarkan juga nggak mau dia kalau diruqyah. Tapi kalau rupiah, apalagi 10 lembar, adem. Udah tuh. Cara istri kalau ngamuk-ngamuk di rupiah. Gambar Bung Karno 10 lembar aja kan, 3 di kepala, 3 itu ya. Jadi dia minta imbalannya. Agak ini diambil sama dia khodam ruh dan sukma kita dimakan. Makanya dia minta tumbal. Karena kenapa? Karena dia itu nggak butuh dohir kita, dia butuh ruh tadi itu kan. Makanya kan kadang-kadang bisa hewan tumbalnya, bisa anak, bisa istri, terutama yang pesugihan, yang penglaris. Itu semua ilmu-ilmu kesaktian. Ini kalau nggak tumbal anaknya, kadang cucunya bisa.